Nah, baik teman-teman, kita ketemu lagi di part selanjutnya, yaitu part 5. Sekarang kita akan membahas tentang view order gitu ya. Jadi, yang seperti yang sebelumnya aku bilang, gimana caranya kita mengambil data dari database, kemudian akan ditampilkan gitu ya di owner. Jadi, si pegawai ini akan tahu apa aja yang dipesan oleh pembeli gitu ya. Kita masuk ke codingan ya, gitu ya. Nah, di sini ada dua gitu ya untuk order ini gitu ya. Ada untuk view order, owner view order, kemudian ada owner function order untuk fungsinya gitu ya. Terus nanti kita juga akan belajar tentang untuk edit menu gitu ya. Tapi itu untuk tampilan awalnya aja, edit menu itu. Kita langsung masuk aja ke view order yang pertama gitu ya. File view order. Di sini kita buat file HTML dulu, teman-teman buat HTML. Kemudian seperti biasa di head kita sambungkan dengan CSS-nya, karena di view order sama edit menu itu sama CSS-nya, jadi aku sambungkan aja ke owner edit menu CSS gitu ya. Di sini nama title-nya adalah owner view order page gitu. Jadi untuk si pegawai ini melihat order page gitu ya. Nah, untuk body-nya itu sama aja sama yang ada di client view menu gitu ya. Jadi di header masih sama, yaitu purple restoran, terus isinya paling top nav yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya di top nav itu kita view menu, kemudian sambungkan ke client view menu, tapi di sini kita adalah view order gitu ya. Maka yang dapat melihatnya adalah si owner, maka nama file adalah owner view order gitu. Terus untuk yang kedua ada pilihannya edit menu. Nah, berarti masuknya ke file owner edit menu. Terus ada untuk registrasi pegawai, nanti kita akan pelajari di part terakhir, itu ada owner registrasi namanya nanti filenya. Kemudian ada owner logout. Nah, seperti yang udah aku bilang ya di sebelum-sebelumnya, owner logout itu sama kayak client logout gitu ya. Kalau teman-teman pengen disatuin, apa silahkan aja. Gitu ya. Karena kita masuk ke div class row gitu ya. Namanya adalah daftar pemesanan menu gitu ya. Dan di sini kita buka suatu table, ada column date, tanggal gitu ya. Nama pemesanan, nomor meja, kemudian untuk kategori seafood menu, dia pesan menu apa aja nih? Nah, gitu. Ada stick menu, salad menu, drink menu, dessert menu. Nah, di sini status status di sini hanya bisa dirubah lewat PHP My Admin. Kalau teman-teman nemuin cara untuk merubah status ini ke langsung lewat ini ya websitenya gitu, teman-teman bisa rubah gitu ya, modifikasi lah kalau kita bilang di status ini. Tapi kalau aku pengaturannya adalah status ini dirubah di PHP My Admin atau di sini ya, di sininya, di database-nya gitu ya. User di form order, maaf, di sini dirubahnya gitu ya. Nanti edit di sini seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat for each gitu ya, form order gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini kita masuk dulu ke file PHP. Sama seperti tadi gitu ya. Owner view order page ini nggak akan bisa diakses kalau belum masuk ke owner login. Gitu ya. Oh, maaf. Aku masih nge-share screen yang tadi ya, database. Nah, ini. Kita masuk ke aku ulang ya tadi, takutnya yang ini belum aku jelasin apa udah aku jelaskan ulang saja ya, takutnya tadi terlewat gitu ya, tidak terlihat. Nah, di sini aku buat suatu kolom gitu ya, kolom date, nama pesan, nomor meja, seafood, menu, nanti ada apa aja gitu, pilih pesan apa aja, terus steak, salad, drink, dessert. Nah, status di sini aku sediakan, kenapa? Karena ada di database, tapi dirubahnya lewat PHP My Admin, nggak lewat si websitenya gitu ya. Kalau teman-teman nemuin cara untuk merubah si status ini lewat websitenya silahkan, tapi kalau misalnya teman-teman tidak menemukan caranya, boleh kayak aku, itu di PHP My Admin-nya gitu ya, dirubahnya. Sebelum masuk ke sini gitu ya, kita ke atas dulu, kita buat dulu file PHP di atas si file HTML. Gitu ya. Di sini kita buat session start gitu, karena kita akan menggunakan fungsi $_session gitu ya. Jadi ketika login gitu ya, ini untuk apa sih? Sama seperti tadi yang ada di view menu, dia nggak akan bisa masuk
ke page ini kalau nggak masuk ke page yang ditentukan. Nah, owner view order ini nggak akan bisa dimasukkan, maksudnya kita nggak akan bisa masuk ke sana, pegawai juga nggak akan bisa masuk ke sana kalau pegawai belum login. Jadi, pegawai harus login dulu, gitu ya. Kalau misalnya aku tunjukkan nih, aku tunjukkan ke teman-teman, sini masih aman ya, dia belum login. Nah, di sini kita coba ya, view order kan namanya tadi ya, view order di UTS 3. Oh, maaf teman-teman, ya tadi belum exit. Bentar. Nah, jadi teman-teman, maaf tadi ternyata dia masih ke login. Jadi tadi aku nge-refresh aja. Kalian refresh ya kalau misalnya masih kayak tadi. Karena aku tadi habis nyoba-nyoba sebelum bikin video ini. Aku sempat coba. Nah, ini kalau teman-teman masuk ke file view order gitu ya. Nah, kalau teman-teman masuk ke file view order akan ada internal server error gitu ya. Dia akan bisa masuk ke sini kalau misalnya belum login gitu ya. Kalau teman-teman login, ya, kalau teman-teman login, ya, nah dia bisa masuk, gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, dia belum login kan langsung masuk, dia nggak bisa, gitu ya. Ini kita exit aja. Terus kita langsung masuk ke codingan selanjutnya. Nah, terus di sini ada require owner function order, gitu ya. Jadi nanti akan gabung ke owner function order yang di sini, gitu ya. Nah, di sini ada as form order, gitu ya. Kita buat satu variabel form order di sini namanya query, gitu ya. Nah, require di sini itu untuk koneksi aja ya, koneksi ke database si owner. Karena kan form order tadi disimpannya di database owner ya. Kalau teman-teman lihat di sini, PHP-MyAdmin nih, di owner ya, di database owner si tabel form order ini gitu ya. Nah, kita lanjut. Di query gitu. Jadi select bintang form from order gitu. Jadi mengambil semua data yang ada di dalam tabel form order itu gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke sini gitu ya. Nah, di sini kita akan buat for each kita seperti tadi variabel from underscore order ini akan dirubah jadi dollar order gitu ya. Nanti ini sama ya seperti kemarin PHP echo ya. Ini PHP echo. Kemudian ini dollar order gitu ya. Apa yang harus diambil sih dari si form order ini, dari si tabel order ini apa yang diambil? Oke, ada date-nya, ada name-nya, ada number-nya, ada seafood, steak, salad, drink, dessert, dan status. Gitu ya. Kenapa sih status? Kan tadi katanya status dirubah di PHP-MyAdmin. Kalau misalnya ini kita hilangkan, ya kita hilangkan yang ini, teman-teman nggak akan bisa, kalaupun teman-teman ngerubah di sini jadi selesai, nggak akan tertera, jadi masih kosong semua. Nih, kalau misalnya, aku coba liatin dulu ya teman-teman ya. Aku coba liatin ke teman-teman gitu ya, akan kosong semuanya itu seperti apa. Pegawai, Purple Restaurant, Purple Seven ya. Purple Seven. Nah, seperti ini. Ini ya, nih kan ada nih status selesai. Karena di database-nya ada status selesai. Rubahnya itu diedit aja di sini. Jadi misalnya teman-teman edit, masuk ke sini, di scroll aja sampai ada ketemu status di sini tulis selesai. Gitu ya. Selesainya maksudnya apa sih status selesai itu? Maksudnya selesai di kita nggak selesai nge-serve si pembeli ini gitu ya. Melayani si pembeli ini. Oke, selesai. Oke, sudah terupdate gitu ya. Kita ke view order, kita refresh. Nanti ada di sini selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hilangkan di view order ini, apa yang akan terjadi? Nah, coba cut aja deh. Ini kita refresh. Nah, kosong. Nggak ada apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena nggak kebaca, nggak bisa ngambil, dia nggak ngambil ini, tulisan si status ini gitu ya. Jadi, untuk melihat si status ini, kita harus masukkan gitu ya. Yang tadi
Nah, teman-teman harus ngambil yang tadi. Ini harus dimasukkan gitu ya. Nih. Ini ya, kalau misalnya statusnya dihilangkan tadi, ini nggak akan nyambung gitu ya. Antara si status yang ada di sini sama status yang ada di database itu nggak akan masuk. Jadi teman-teman harus masukkan fungsi yang ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman refresh gitu, yang refresh yang ini akan keluar gitu ya. Status selesai. Berarti pemesanan ini 3 orang ini selesai di serve pada hari itu gitu ya. Seperti itu. Itu untuk view order ya. Untuk maaf, untuk order view order itu gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Ada edit menu gitu ya. Kita edit menu itu untuk apa? Jadi edit menu itu untuk sebagai page awal aja gitu ya. Page awal sebagai penglihatan untuk mengarah ke perubahan, misalnya nggak edit menu seafood, oke nanti ada seafoodnya, nanti tulis ada button seafood menu. Kalau misalnya kita klik, nanti dia akan masuk ke page untuk edit si seafood menu itu gitu ya. Itu akan dibahas di video part selanjutnya untuk edit seafood dan sebagainya. Di sini untuk menu awalannya saja, maksudnya untuk tampilannya awalnya saja gitu ya. Tidak ada yang dirubah. Kita masih membuat file HTML gitu ya. Yang relnya masih dihubungkan dengan CSS gitu ya. Kemudian namanya adalah owner edit menu page gitu ya, karena untuk mengedit gitu ya. Kemudian namanya purple restaurant. Kemudian ini ada div class top nav gitu ya, masih sama seperti sebelumnya, jadi bisa di copy paste, kita lewat. Di div class row itu edit menu namanya. Jadi menekankan bahwa page itu adalah untuk edit menu gitu ya. Kemudian kita buat di sini table gitu ya. Di sini ada tulisannya menu 1 gitu ya. Dengan gambar gitu ya. Dan gambar. Nah, gambarnya yang ada di sini ya, teman-teman. Nih. Yang ini. Gambarnya kayak gini. Jadi menekankan oh itu seafood menu gitu ya. Menu 1 itu seafood menu gitu ya. Ini seperti ini, kemudian diatur lebarnya biar sama semuanya gitu ya. Kemudian ada button gitu ya. Di kolom itu. Kalau misalnya button ini ditekan, dia akan masuk ke menu untuk edit seafood gitu ya. Edit menu seafood. Nah, nanti akan masuk ke file owner edit menu 1 karena si seafood ini sebagai menu 1 kan tadi sebelum-sebelumnya seafood menu sebagai menu 1, steak sebagai menu 2, salad sebagai menu 3, drink sebagai menu 4, kemudian dessert sebagai menu kelima gitu ya. Berarti teman-teman tinggal rubah aja, tinggal copy paste, kemudian tinggal dirubah. 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Terus di sini image-nya ini kan seafood, dirubah aja sesuai dengan nama yang ada di sini. Gitu ya. Seafood, steak, salad, kemudian ada dessert, ada drink, sesuai dengan yang ada di penyimpanan teman-teman gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah, tekan button gitu kan ya. Buttonnya nanti dirubah. Kalau tadi seafood adalah owner edit menu 1, gitu ya. Steak owner edit menu 2, tinggal rubah aja berarti. Salad edit menu 3, drink edit menu 4, kemudian untuk dessert edit menu 5. Nah, sekarang kita lanjut ke file PHP-nya. File PHP-nya yang mana? Yang ini. Untuk mengatur apa? Agar ketika si pegawai ini nggak akan bisa masuk ke page edit menu sebelum login. Sama seperti sebelumnya ya. Berarti kita tinggal copy paste dari si view order ini. Dari sini. Ya. Copy paste aja ke sini. Jadi nanti si edit menu ini nggak akan bisa diakses kalau misalnya si pegawai belum login. Seperti itu. Kita save. Terus kita lihat ya si edit menu ini seperti apa bentukannya. Ini aku tunjukkan. Edit menu kita klik. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik seafood menu, nah ini masuk ke edit menu khusus untuk seafood aja, no. Khusus untuk seafood. Kemudian edit menu, steak menu, khusus untuk steak menu. Kemudian salad menu untuk salad menu. Drink untuk minuman. Kemudian terakhir dessert khusus untuk dessert. Seperti itu untuk home-nya si edit menu gitu ya. Selanjutnya kita akan bertemu di menu 1 sebagai seafood menu. Karena berarti nanti
pengaturan untuk di menu steak, salad, drink, dessert itu akan sama mengikuti seafood 1. Mengikuti menu 1 yaitu menu seafood. Nanti yang dirubah paling apanya? Namanya seafood sebagai steak, kemudian menu 1 sebagai menu 2 dan sebagainya. Kemudian name 1 sebagai name 2, foto 1 sebagai foto 2, price 1 sebagai price 1 sebagai price 2 gitu ya. Sesuai dengan tabel yang ada di situ. Kita akan bertemu lagi di part selanjutnya ke owner edit menu 1. Sekian, sampai bertemu di part selanjutnya.